Pikiranmu tahu apa yang benar, tetapi hatimu menginginkan sesuatu yang berbeda. Hatimu merasakan cinta, namun pikiranmu merasakan bahaya. Pikiranmu memetakan masa depan, tetapi hatimu meratapi masa lalu. Inilah perang di dalam dirimu, dan perlahan-lahan menghancurkanmu. Ibn Arabi mengungkap mengapa kebanyakan orang tidak pernah benar-benar menemukan kedamaian. Mereka mencoba menyembuhkan pikiran atau hati, tetapi tidak pernah keduanya bersama-sama. Mereka bermeditasi untuk menenangkan pikiran mereka tetapi membiarkan luka emosional tidak tersentuh. Mereka mengatasi perasaan tetapi membiarkan pikiran berjalan tanpa terkendali. Penyembuhan sejati terjadi ketika pikiran dan hati selaras. Ketika mereka berbicara dalam bahasa yang sama, ketika mereka tunduk pada Tuhan yang sama. Hari ini saya akan berbagi metode penyembuhan keduanya secara bersamaan. Satu-satunya pendekatan yang menghasilkan transformasi yang langgeng. Karena ketika pikiran dan hatimu akhirnya bersatu, kamu tidak hanya merasa lebih baik, kamu menjadi utuh. Anatomi perpecahan. Ibn Arabi mengajarkan bahwa manusia dilahirkan dalam kesatuan. Seorang bayi tidak memiliki konflik antara pikiran dan hati. Tetapi kemudian kehidupan mulai memecah belahmu. Pikiran berkembang terlebih dahulu, memperoleh bahasa, aturan, dan logika. Ia dikondisikan untuk menganalisis, menilai, dan merencanakan. Masyarakat menghargai pikiran dan menghukum emosi. Jadi pikiran menjadi dominan, dingin, mengendalikan, mengabaikan apa yang dirasakan hati. Hati membawa segala sesuatu yang ditolak oleh pikiran. Kesedihan, kerinduan, rasa sakit yang belum diproses, pengetahuan tanpa kata. Hati berkomunikasi melalui perasaan, bukan pikiran. Dan karena pikiran tidak dapat menguraikan bahasanya, ia melabeli hati sebagai tidak rasional, lemah, dan berbahaya. Disinilah perpecahan itu lahir. Pikiranmu mengatakan untuk melanjutkan, tetapi hatimu masih berdarah. Hatimu mengatakan untuk percaya, tetapi pikiranmu hanya melihat ancaman. Mereka berhenti berbicara. Mereka menjadi musuh yang berbagi tubuh yang sama. Ibn Arabi menulis bahwa manusia menyerupai kerajaan yang terkoyak oleh perang saudara. Pikiran duduk di satu singgasana dan hati di singgasana lainnya, dan keduanya tidak mau mengalah. Sementara itu, jiwa, penguasa sejati, dilupakan. Biaya dari perpecahan ini muncul sebagai kecemasan ketika pikiran berpacu tanpa kebijaksanaan hati. Depresi ketika hati tenggelam tanpa kejernihan pikiran. Kecanduan terjadi ketika Anda mencari kelegaan dari peperangan batin. Dan kekosongan terjadi ketika Anda mencapai tujuan yang membuat hati tidak puas. Mengapa pikiran dan hati tidak berkomunikasi? Karena mereka berbicara dalam bahasa yang sama sekali berbeda. Pikiran berbicara dalam kata-kata dan konsep. Logika linier sebab dan akibat. Masa lalu dan masa depan. Pemisahan antara ini dan itu. Hati berbicara dalam gambar dan sensasi. Paradoks yang menampung hal-hal yang berlawanan sekaligus. Masa kini yang abadi. Kesatuan di mana segala sesuatu terhubung. Ketika hati mencoba menyampaikan sesuatu kepada pikiran, ia mengirimkan perasaan. Pikiran menerimanya dan segera bertanya, apa artinya ini? Mengapa saya merasakan ini? Perasaan itu tidak memiliki kata-kata. Jadi pikiran mengabaikannya sebagai sesuatu yang tidak berarti. Ketika pikiran mencoba mengarahkan hati, ia mengeluarkan perintah, berhenti bersedih, berpikir positif. Hati tidak menanggapi perintah. Ia menanggapi kebenaran. Solusi Ibn Arabi, pelajari kedua bahasa, dan jadilah penerjemah solusi Ibn Arabi. Ibn Arabi mengajarkan bahwa Anda tidak dapat menyembuhkan pikiran dan hati secara terpisah karena keduanya tidak membawa masalah yang terpisah. Keduanya membawa satu masalah yang muncul di dua tempat. Akar masalahnya selalu adalah terputusnya hubungan dengan jiwa. Jiwa adalah esensi Anda, percikan ilahi. Bagian dari diri Anda yang bersama Allah sebelum penciptaan. Ketika Anda terhubung dengan jiwa Anda, pikiran dan hati selaras secara alami, karena keduanya menerima arahan dari sumber yang sama. Tetapi ketika hubungan jiwa itu terputus, pikiran membangun identitas palsu di sekitar karir, prestasi, dan pikiran, sementara hati berpegang teguh pada hal-hal sementara, orang, kesenangan, harta benda. Keduanya jatuh ke dalam kepanikan karena mereka mencoba mempertahankan hal yang tidak berkelanjutan. Metode penyembuhan Ibn Arabi tidak menargetkan gejala. Metode ini memulihkan hubungan dengan jiwa. Dan ketika jiwa terbangun, baik pikiran maupun hati ingat bahwa mereka adalah hamba, bukan tuan.
Proses penyembuhan. Ibn Arabi menguraikan metode yang tepat untuk menyatukan kembali pikiran dan hati. Setiap tahap dibangun di atas tahap sebelumnya, dan melewatkan tahap apapun akan menghasilkan penyembuhan palsu yang pada akhirnya akan runtuh. Tahap pertama adalah pengenalan. Anda tidak dapat menyembuhkan apa yang tidak dapat Anda lihat. Kebanyakan orang begitu teridentifikasi dengan pikiran atau hati sehingga mereka tidak dapat mengamati keduanya secara objektif. Latihan dimulai dengan duduk tenang, meletakkan satu tangan di kepala dan satu tangan di dada. Bicaralah pada masing-masing. Kepada pikiran Anda, tanyakan, apa yang Anda pikirkan saat ini? Dengarkan tanpa menghakimi. Biarkan pikiran muncul dan sebutkan. Merencanakan, mengkhawatirkan, mengingat, menghakimi. Kepada hati Anda, tanyakan, apa yang Anda rasakan saat ini? Jangan menganalisis. Rasakan saja. Sebutkan sensasinya. Tegang, berat, hangat, kosong, rindu. Perhatikan bahwa Anda bukanlah pikiran maupun perasaan. Anda adalah orang yang mengamatinya. Inilah saksi, perspektif jiwa. Latihan ini setiap hari selama 1 minggu dan Anda akan mulai mengenali pola-pola tersebut. Yang apa yang dilakukan pikiran Anda ketika hal-hal tertentu terjadi dan apa yang dirasakan hati Anda sebagai respons. Pengakuan adalah obat pertama. Setelah Anda dapat mengamati keduanya, ciptakan percakapan di antara keduanya. Ibn Arabi mempraktikkan ini sebagai latihan tertulis. Ambil halaman kosong dan gambar garis di tengahnya. Di sebelah kiri, tulis, dari pikiranku ke hatiku. Di sebelah kanan, dari hatiku ke pikiranku. Biarkan pikiran menulis terlebih dahulu. Mungkin akan tertulis, aku lelah mencoba melindungimu. Kau terus menginginkan hal-hal yang menyakiti kita. Mengapa kau tidak mau mendengarkan akal sehat? Kemudian biarkan hati merespons, menggunakan tangan non-dominan Anda untuk melewati kendali mental. Mungkin akan tertulis, kau tidak pernah membiarkanku merasakan. Kau menghakimi segalanya. Aku tenggelam dan kau menyebutnya kelemahan. Jangan diedit. Jangan mencoba membuatnya koheren. Biarkan saja mereka berbicara. Ibn Arabi berkata, ketika pikiran dan hati akhirnya mendengar rasa sakit satu sama lain, perang mulai berakhir. Sekarang datang pekerjaan yang lebih dalam, mengajarkan bahasa satu sama lain. Pikiran perlu belajar bahwa emosi membawa informasi yang logika sama sekali tidak dapat akses. Ketika perasaan yang kuat muncul, alih-alih menganalisisnya, ajukan pertanyaan kepadanya. Dari apa kau melindungiku? Apa yang perlu kau ketahui dariku? Urusan apa yang belum selesai yang masih kau pikul? Duduklah bersama perasaan itu tanpa mencoba menyelesaikannya. Cukup saksikan saja. Seiring waktu, pikiran belajar bahwa emosi bukanlah musuh, melainkan pembawa pesan. Hati juga membutuhkan pendidikan. Ia membutuhkan batasan, struktur, dan waktu. Ia tidak dapat memiliki semua yang diinginkannya pada saat ia menginginkannya. Ketika hatimu menarikmu ke arah sesuatu, seseorang, pembelian, keputusan, berhentilah sejenak dan libatkan pikiran. Apakah ini selaras dengan nilai-nilaiku? Apa konsekuensinya? Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Kemudian katakan pada hatimu, aku mendengarmu. Aku tidak menolakmu. Tetapi kita memilih jalan ini karena itu melayani kebaikan kita yang lebih tinggi. Hati perlu tahu bahwa ia tidak ditinggalkan, hanya dibimbing. Tahap terakhir adalah penyerahan, di mana pikiran dan hati menyerah pada sesuatu yang lebih besar, tujuan jiwa. Ibn Arabi menulis bahwa pikiran tidak boleh menguasai hati, dan hati tidak boleh menguasai pikiran. Keduanya harus tunduk kepada jiwa, dan jiwa harus tunduk kepada Allah. Sebelum mengambil keputusan penting, konsultasikan ketiga tingkatan tersebut. Tanyakan pada pikiran Anda, apakah ini masuk akal secara logis? Apa implikasi praktisnya? Tanyakan pada hati Anda, apakah ini terasa selaras? Apakah ini membawa kedamaian atau kegelisahan? Kemudian tanyakan pada jiwa Anda dalam doa atau meditasi, apakah ini tujuan penciptaan saya? Apakah ini melayani kepulangan saya kepada MU, ya Allah? Ketika ketiganya sepakat, lanjutkan dengan keyakinan. Ketika mereka bertentangan, tunggu. Konflik itu sendiri adalah informasi. Praktik integrasi. Ibn Arabi meninggalkan teknik khusus untuk menyembuhkan pikiran dan hati secara bersamaan. Yang pertama adalah integrasi napas. Duduklah dengan tulang punggung tegak dan pejamkan mata Anda.
Letakkan satu tangan di dahi Anda, tempat pusat pikiran berada, dan satu lagi di dada Anda, tempat hati berada. Bernapaslah dalam-dalam. Saat Anda menarik napas, bayangkan napas mengalir ke kepala Anda, membawa ketenangan dan kejernihan. Saat Anda menghembuskan napas, bayangkan napas mengalir ke dada Anda, membawa penerimaan yang hangat. Setelah 10 napas, lepaskan tangan Anda. Sekarang visualisasikan napas yang bergerak dalam sebuah sirkuit, dari pikiran ke hati saat menghirup, dan dari hati ke pikiran saat menghembuskan napas, membentuk lingkaran yang berkelanjutan. Ibn Arabi berkata, napas adalah jembatan. Dan ketika napas bergerak bebas antara kepala dan hati, demikian pula penyembuhan. Untuk luka yang dalam antara pikiran dan hati, ada 2 rekonsiliasi. Berdiri dan angkat kedua tangan dalam posisi berdoa. Ucapkan, "Ya Allah, pikiran dan hatiku sedang berperang. Aku tidak dapat menyembuhkannya sendiri. Engkau menciptakannya untuk bekerja bersama. Pulihkan apa yang telah kuhancurkan. Satukan apa yang telah kupisahkan. Biarkan keduanya melayani MU sebagai satu kesatuan." Kemudian diamlah. Tunggu. Jangan memaksakan apapun. Terkadang rekonsiliasi datang sebagai kelembutan yang tiba-tiba. Terkadang sebagai air mata. Terkadang sebagai pengetahuan yang tenang dan mendalam. Latihan lain adalah jalan kebijaksanaan. Berjalanlah di alam selama 30 menit dengan niat ini. Biarkan pikiranku mengamati, biarkan hatiku merasakan. Pikiranmu memperhatikan pola kulit kayu, geometri daun, logika bagaimana air menemukan jalannya. Hatimu merasakan ketenangan hijaunya pepohonan, kesedihan sunyi dari ranting yang patah, kegembiraan sederhana dari kicauan burung. Setelah itu, tulislah dalam jurnal, apa yang diajarkan pikiranku hari ini? Apa yang ditunjukkan hatiku? Dan di mana keduanya sepakat? Latihan ini melatihmu untuk menghargai kedua perspektif secara setara. Tanda-tanda keselarasan. Bagaimana kamu tahu pikiran dan hatimu menyatu? Pada bulan pertama, kamu akan merasakan lebih sedikit perdebatan internal. Keputusan menjadi lebih jelas. Kamu dapat merasakan emosi tanpa dikuasai olehnya, dan kamu dapat berpikir jernih tanpa menjadi mati rasa. Antara 2 dan 6 bulan, pemicu lama mulai kehilangan pengaruhnya. Kamu merespons alih-alih bereaksi. Intuisi tumbuh lebih kuat karena hati memberitahu pikiran lebih cepat, dan pikiran berhenti mengabaikan apa yang diisyaratkan oleh hati. Setelah 6 bulan latihan yang konsisten, tindakanmu selaras dengan nilai-nilaimu secara alami, tanpa usaha. Kamu mulai mempercayai dirimu sendiri. Orang lain memperhatikan bahwa kamu lebih hadir. Dan pikiran dan hati mulai berkomunikasi, tanpa Anda perlu bermeditasi secara sadar. Tanda utamanya adalah ketika Anda merasa utuh. Bukan sempurna. Bukan bebas dari masalah. Tetapi terintegrasi. Pikiran Anda tidak lagi mengkhianati hati Anda. Hati Anda tidak lagi menyabotase pikiran Anda. Keduanya berfungsi sebagai satu kesatuan. 3 hambatan yang harus diwaspadai. Ibn Arabi memperingatkan tentang 3 hambatan utama di jalan ini. Yang pertama adalah keterikatan pada perpecahan itu sendiri. Aneh kedengarannya, beberapa orang merasa nyaman dengan konflik, drama, penderitaan, identitas sebagai orang yang hancur. Itu menjadi familiar. Penyembuhan menuntut pelepasan identitas itu. Anda harus menginginkan keutuhan lebih dari Anda menginginkan kisah tentang perpecahan. Hambatan kedua adalah hanya menyembuhkan suara yang paling keras. Kebanyakan orang cenderung mengatasi suara manapun yang berteriak paling keras. Jika kecemasan mendominasi, mereka bermeditasi untuk menenangkan pikiran. Jika patah hati mendominasi, mereka menulis jurnal untuk memproses hati. Tetapi suara yang diam seringkali lebih sakit dari keduanya. Jika pikiran Anda berisik, hati Anda mungkin sedang sekarat secara diam-diam. Jika hati Anda berisik, pikiran Anda mungkin sedang terfragmentasi di latar belakang. Keduanya membutuhkan perhatian. Hambatan ketiga adalah hanya mencari solusi eksternal. Terapi membantu. Obat-obatan membantu. Dukungan membantu. Tetapi Ibn Arabi mengajarkan bahwa tidak ada intervensi eksternal yang dapat menyatukan kembali pikiran dan hati. Hanya hubungan jiwa yang dapat melakukannya. Setiap alat eksternal pada akhirnya harus mengarahkan Anda kembali ke pekerjaan internal. Pemeliharaan harian. Bahkan setelah pikiran dan hati selaras, keduanya dapat terpisah lagi. Ibn Arabi merekomendasikan pemeliharaan harian. Di awal setiap hari, letakkan tangan di dada dan kepala Anda dan katakan,
hari ini, pikiran dan hati saya akan bekerja bersama. Pikiran saya tidak akan mengabaikan perasaan saya. Hati saya tidak akan mengesampingkan kebijaksanaan saya. Keduanya akan melayani jiwa saya. Sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, kapan pikiran dan hati saya sepakat hari ini? Kapan mereka bertentangan? Apa yang menyebabkan konflik? Dan apa yang perlu saya perhatikan besok? Seminggu sekali, duduklah dalam keheningan selama 30 menit tanpa agenda dan tanpa teknik. Cukup bersama diri Anda sendiri, pikiran, hati, jiwa, dan dengarkan apapun yang muncul. Ajaran terakhir Ibn Arabi adalah ini, pikiran adalah lampu. Hati adalah minyak. Dan jiwa adalah nyala api. Jika lampu retak atau minyaknya tidak murni, nyala api tidak dapat menyala sebagaimana mestinya. Tetapi ketika lampu utuh dan minyaknya bersih, cahaya jiwa menerangi segalanya. Anda tidak membutuhkan pikiran yang sempurna atau hati yang sempurna. Anda membutuhkan keduanya bekerja bersama. Pikiran Anda tidak akan pernah sepenuhnya tenang. Hati Anda tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Tetapi keduanya dapat diselaraskan. Keduanya dapat menjadi sekutu. Keduanya dapat melayani tujuan yang sama. Saat itulah Anda berhenti merasa terpecah belah. Saat itulah kedamaian bukan lagi sesuatu yang Anda kejar. Itu adalah sesuatu yang Anda miliki. Jadi malam ini, letakkan satu tangan di kepala Anda, satu di dada Anda, dan katakan, maafkan saya karena membuat kalian saling bertengkar. Mari kita sembuhkan bersama. Dan bersungguh-sungguhlah. Berkomentar di bawah, mana yang lebih lantang dalam diri Anda saat ini, pikiran atau hati?